Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat malam semuanya, sobat trader dan investor Edi Stock Indonesia. Malam ini tanggal 22 Agustus 2023 hari Selasa, saya akan mencoba memberikan analisa saya, yaitu fokusnya untuk saham-saham yang sudah mengalami penurunan tajam tetapi berpotensi rebound ataupun akan memberikan kenaikan seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memberikan analisa saya saham yang dari posisi turun atau downtrend menjadi posisi naik atau uptrend ya. Untuk saham yang pertama yang jadi pantauan saya itu GTPO ya. Untuk posisi GTPO sendiri sebenarnya posisi untuk stokastiknya udah masih mahal ya. Kalau bisa dia nyantol di bawah seperti ini di area 20 ke bawah biasanya ada murah, karena posisi stokastiknya masih di area 54, ada kemungkinan saham ini masih digolongkan mahal. Baik, karena hari ini ditutup dengan 406 atau plus 7,41%, jadi saham ini ada kemungkinan dia rebound ya. Kalau candlenya dari kemarin ini udah candle palu ya, kayak gini di palu terus posisi naik, sudah saya amatin ya teman-teman. Jadi untuk posisinya saya akan menggunakan Fibonacci ya. Apakah kita cek apakah dia mantul di area golden ratio. Oke, dan ternyata teman-teman ya, benar ya teman-teman ya, posisi untuk ITPU sendiri ini mantul di area 0,5 sampai 0,618. Dia mantul di 364 sampai di 322 ya. Jadi kita bisa layak beli. Kalaupun turun nanti kita bisa menunggu di 322. Nah, sedangkan untuk sekarang di 364 atau golden rasionya sekarang udah mantul. Jadi nanti kalau misalnya ada kemungkinan dia naik, tinggal kita menghitung area untuk kenaikannya ke berapa. Jadi posisi GTPO dia udah mantul di area 0,5 di Fibonacci retracement. Itu untuk Fibonacci, untuk GTPO. Selanjutnya saham yang jadi pantauan saya lagi, saham turun yang berpotensi rebound lagi, yaitu RAM ya teman-teman. RAM ya, Ripple Multivision Plus. Nah, untuk RAM juga sama ya teman-teman. Ini saya tarik dari posisi yang terdekat saja ya, dari posisi yang terdekat itu juga hampir sama ya posisinya. Karena ini udah koreksi, saya tarik dari paling bawah. Nah, ini yang bersama ya. Dia hampir menuju area ini pas 0,5 ini di 735 ya. Nah, hari ini dia plus 3%, sekarang ditutup di 775. Jadi dia mantul di area 0,5 golden ratio untuk Fibonacci retracement ya. Nanti kita tinggal ngitung area take profitnya seperti apa. Nah, ini hari ini RAM mantul di area 0,5 ya. Bagaimana untuk area take profitnya? Ya mudah aja, tinggal dibalik aja teman-teman ya. Kalau misalnya besok kembali hijau, kita tinggal ngitung aja dibalik itu dari atas ke bawah. Nah, seperti ini tinggal ditarik. Nah, kita bisa area rejectnya di sini lagi di 845 825, kita bisa TP di 1020 targetnya seperti itu ya. Yang penting ini area resisten ini harus tembus dulu seperti itu untuk RAM. Oke, selanjutnya saham yang berpotensi naik dari posisi saham turun yaitu MAHA ya. Nah teman-teman, nah ini posisi juga sama ya, ini saya tarik, saya ulangin kembali, ini pakai Fibonacci, saya matiin dulu volumenya, saya tarik dari sini paling rendah ke paling tinggi, dan ternyata teman-teman benar ya,
hari kemarin itu ada doji ditambah ini spin ada seperti ini tail atas ya, ternyata mantul di area 0,5 lagi ya, 0,5 area Fibonacci ya teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan dia naik seperti itu ya. Ternyata kalau kita kemarin beli udah kita menghitung pakai area Fibonacci, jatuhnya di antara 0,5 0,618, berarti di 232 216 ada kemungkinan ini saham rebound. Ternyata yang beli kemarin dapat untung ya teman-teman. Untuk kenaikannya sampai berapa Pak? Nah, mudah saja kita hitung lagi area kenaikannya. Kita pakai Fibonacci lagi, tarik dari atas ke bawah. Nah yang terjadi untuk nanti untuk TP-nya terserah teman-teman mau di area reject ini lagi di 278 atau di 270, atau kita nunggu area sini di 356 atau 436, terserah nanti area rejectnya sampai ke berapa. Itu untuk Maha ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saham LMAX ya teman-teman, kita hitung dulu ya apakah LMAX ini berusaha untuk benar-benar mantul lagi ya. Kita tarik dari atas ke bawah, ini hanya sekedar perkiraan ya teman-teman. Karena ini kalau saya ini candlenya udah kayak gini, kalau dia merah, mungkin bandar itu mau memberikan perlawanan di sini di area reject di 0,5 di 282. Ternyata ada kemungkinan dia kita masih nunggu teman-teman. Kalau di 0,618 di 258 itu dia nggak rebound, ada kemungkinan dia akan turun lagi ke dalam. Jadi untuk LMAX baiknya hati-hati, tapi perlu kita pantau ya. Kalau besok di 258 tetap dia turun, berarti kita abaikan dulu sampai koreksinya berhenti ya, seperti itu untuk LMAX ya. Oke, selanjutnya yaitu saham yang dari turun berpotensi rebound yaitu Humi ya teman-teman. Ini saham baru semua yang saya bahas ya. Nah ini juga sama ya teman-teman, cuman karena posisinya juga ini candlenya kurang bagus, terus ini banyak yang jualan, ada kemungkinan dia turun dulu. Tapi karena saya sistemnya pakai Fibonacci, saya mengira-ngira aja ya, biasanya jatuhnya di area 0,618 sampai 0,5. Jadi posisinya kita tarik dari atas ke bawah, ketemunya sama teman-teman ya, antara 0,5 0,618. Ternyata benar, berarti dia bisa ke 178 ya teman-teman. Kalau 178 dia lewat ke 078, nah berarti Fibonacci-nya gagal, karena biasanya area golden ratio itu di situ di 0,5 sampai 0,618 seperti itu. Ini untuk Bumi, jadi kita layak untuk wait and see ya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, saham yang posisi turun. Ini saya udah cek tadi, saya ngambil CPR ya teman-teman ya. CPR juga sama, hari ini volumenya juga ada volume walaupun sedikit, belum kuat, tapi karena saya pakainya Fibonacci, jadi saya coba menghitung lagi. Saya tarik dari dari bawah ke atas, dan ketemunya apa yang terjadi? Dia mantul atau reject ya, atau golden ratio di area sini. Jadi teman-teman, Fibonacci ini tuh sangat berguna ya, sangat-sangat berguna bagi saya, apalagi bagi saham-saham yang baru IPO atau saham yang baru dilahirkan ke dunia ini. Jadi kalau kita bingung istilahnya menganalisa karena belum tahu historinya atau sejarahnya candlenya sampai ke berapa, kita tinggal pakai Fibonacci, kita udah bisa memperkirakan saham ini jatuhnya di harga berapa. Jadi teman-teman bisa memperkirakan mau layak beli ataupun tidak, seperti itu ya. Baik, karena ini CPR-nya dia mantul di area 206 sampai 188, kalau besok dia turun berarti gagal. Sedangkan kalau besok mengalami kenaikan, apa yang harus kita lakukan? Kita tarik kembali ya teman-teman ya. Kita tarik kembali, kita klik Fibonacci dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah.
tarik, nah klik, nah temu ya teman-teman ya, ini masih ekornya masih sedikit iya. Nah berarti kita bisa take profitnya di area reject ini, golden ratio antara 0,5 sampai 0,618. Kalaupun dia bisa naik, semoga aja dia bisa ke 340 di area sini ya, 1618 sampai ke 2618, seperti itu hitungannya. Jadi kalau kita mau main aman, sebaiknya kita tunggu di 238 sampai 248, seperti itu untuk saham yang posisi turun yang berpotensi rebound. Seperti itu ya teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang tertarik dengan analisa saya atau berminat bagaimana Pak cara trading super swing ya, karena saya itu tradingnya itu trading swing, bukan trading cepetan gitu kan, atau scalping itu. Karena posisi swing itu bisa melihat dengan berbagai faktor, entah teknologi, analisa teknikal, ataupun fundamental, ataupun yang lain. Jadi semua aspek harus kita perkirakan. Bagi teman-teman yang ingin belajar, monggo bisa join gabung di grup Telegram, atau bisa hubungi di +8210 74565552. Terima kasih, saya admin atau CEO Media Stock Indonesia mengucapkan selamat beristirahat dan tetap semangat, jangan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.